Selamat pagi, saya yakin kakak-kakak dalam keadaan yang sehat dan selalu bahagia. Pada kesempatan ini kami sangat bahagia karena diperkenankan untuk berdinamika bersama kakak-kakak yang hebat dan sangat menginspirasi kami. Kenalkan, kami dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi Angkatan tahun 2019. Saya, Yohanes Sumarso, biasa dipanggil Mahal. Dan teman-teman saya akan mengenalkan di bagian sesi masing-masing. Nah, sebelum saya melanjutkan, perkenankan saya untuk meminta tolong kepada kakak-kakak mengangkat telepon genggamnya tinggi-tinggi. Nah, kalau sudah, kakak-kakak silahkan buka aplikasi kamera dan silahkan berselfie dengan gaya yang paling cantik dan yang paling kece. Saya yakin kakak-kakak pasti akan selfie beberapa kali, tidak hanya sekali untuk tampil kece. Dan kakak-kakak mengalami perasaan yang sama seperti adik kelas saya ketika beberapa hari lalu curhat dengan saya. Dia curhatnya kayak gini, "Kak, kenapa sih wajahku jelek? Gendut, hitam, aku juga suka ngeluh, suka sakit-sakitan. Kenapa ya? Aku pengen banget dilahirin lagi, gak seneng aku." Nah, sebenarnya saya tahu sih kalau dia itu cuman pengen kasih kode ke saya supaya saya bisa jatuh hati sama dia. Tunggu dulu, santai-santai. Kesempatan pada hari ini topiknya bukan membahas tips untuk jatuh cinta dan meluluhkan hati saya. Bukan, tenang aja kak. Nah, topik pada hari ini kurang lebih akan membahas tentang self-love atau mencintai diri sendiri. Dari survei yang udah kami bagikan dan kakak-kakak sudah mengisi, 85% dari kakak-kakak menginginkan topik self-love ini untuk menjadi topik yang dibahas pada hari ini. Khususnya banyak dari kakak yang bertanya gimana sih cara mengembangkan kecintaan diri sendiri atau self-love. Nah, kami menawarkan dengan membuat konten yang positif di sosial media. Tema istimewa yang akan kita bahas hari ini yaitu Develop Our Self-Love with Creating Social Media Content. Keren banget kan? Nah, ada 3 bagian utama yang akan kita bahas pada hari ini. Bagian yang pertama membahas mengenai self-love, yang kedua efektivitas konten di media sosial untuk membangun self-love, dan yang ketiga gimana sih caranya membangun konten media sosial yang positif. Nah, tentu kakak-kakak udah penasaran. Maka saya meminta kakak-kakak mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir dengan rileks, dengan santai, dan menikmati setiap sesi yang diberikan oleh teman-teman saya. Kenapa? Karena saya yakin kakak-kakak setelah mengikuti kegiatan ini ada 2 hal manfaat yang bakal kakak-kakak dapatkan. Yang pertama, kakak-kakak dapat lebih menerima diri sendiri, mencintai diri sendiri. Lalu yang kedua, kakak-kakak dapat mengembangkan kecintaan itu, mengembangkan self-love dengan tawaran yang kami berikan, yaitu membuat konten positif. Ditunggu ya kak. Nah, tentu kakak-kakak udah gak sabar banget untuk mengikuti kegiatan ini. Maka kita langsung saja ke pembicara yang pertama, Mania, yang akan menjelaskan kurang lebih bagaimana itu self-love dan pentingnya self-love untuk diri kita. Selamat mengikuti. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Maniar Kumlip, biasa dipanggil Niar. Jadi dalam kesempatan kali ini aku bakal ngebahas tentang mencintai diri sendiri atau yang biasa dikenal dengan self-love. Jadi dalam pembahasan ini ada 3 hal yang akan aku jelasin. Yang pertama adalah pengertian dari self-love itu sendiri. Lalu yang kedua adalah mengapa sih self-love itu penting buat diri kita. Terus yang ketiga adalah cara-cara untuk kita mengembangkan rasa cinta pada diri kita sendiri. Nah, pertama aku mau nanya nih, kakak-kakak pernah gak sih ngelakuin selfie berjam-jam dan dari semua selfie itu gak ada hasil yang bisa muasin hati kakak atau gak ada yang sesuai dengan kakak? Kalau aku sih sebagai cewek sering banget ya selfie, dan dari semua hasil selfie itu aku ngerasa gak pede sama hasilnya karena pipi aku tembem dan banyak jerawat. Jadi aku kadang kalau mau selfie itu kadang gak pede sama teman-teman yang lain karena teman-teman yang lain tuh kulitnya putih, mulus, gak ada jerawat, pipinya tirus dan lain sebagainya. Tapi itu tuh dulu banget. Jadi kalau sekarang aku tuh udah seneng banget sama diri aku sendiri. Kenapa? Karena di zaman sekarang tuh yang lagi ngetrend pipi-pipi yang tembem kayak gini. Jadi aku kayak unjuk gitu.
Nah, dari pengalaman yang aku ceritain tadi dapat disimpulkan bahwa self love itu adalah suatu cara dari diri kita sendiri untuk menerima serta mencintai apapun yang ada di dalam diri kita sendiri. Lalu yang kedua, pada bulan Oktober 2019 yang lalu, aku ada baca berita di tribunnews.com di mana warga Batam dihebohkan oleh waria yang melakukan aksi bunuh dirinya dengan cara lompat dari jembatan, yang dimana penyebab dia melakukan hal ini masih belum diketahui oleh pihak kepolisian. Tapi menurut data dari WHO sendiri, penyebab utama seseorang melakukan bunuh diri adalah karena depresi. Nah, dari melakukan tindak bunuh diri ini saja membuktikan bahwa saat itu dia tidak mencintai dirinya sendiri, yang dimana seharusnya kita bersyukur atas apa yang kita miliki pada saat ini. Lalu, kenapa sih self love itu penting? Yang pertama, kita harus bisa mencintai diri kita sendiri dulu, baru kita bisa mencintai orang lain. Nah, kalau kita udah ngerasa cukup mencintai diri kita sendiri, kita pasti punya space lebih atau ruang lebih untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Lalu yang kedua adalah self love ini penting karena kita bisa menyelesaikan masalah dalam hidup. Kok bisa sih self love ini menyelesaikan masalah dalam hidup? Karena kita bakal tahu nilai dari kita sendiri, dan hal ini akan membuat kita semakin percaya diri dalam menghadapi masalah. Saat self love ini terpenuhi juga, kita bisa lebih mempunyai rasa respect dalam menjalani kehidupan. Lalu yang ketiga, dasar yang paling penting ada dalam diri sendiri. Kita harus memberi pembuktian untuk diri kita sendiri dan dari diri kita sendiri. Dan dari situ kita bisa dipertemukan oleh orang-orang lain yang baik yang bisa menerima diri kita apa adanya. Lalu hal ketiga yang bakal aku bahas adalah cara-cara apa aja sih yang bisa kita lakuin untuk mengembangkan rasa self-love tadi. Pertama, menerima diri kita sendiri dulu. Lalu yang kedua adalah cara untuk mengembangkannya. Yang pertama, dalam menerima diri kita sendiri dulu, kita bisa melakukan hal-hal sebagai berikut, seperti memaafkan diri sendiri, membanggakan apa yang menjadi kelebihan kita, lalu menulis hal-hal positif yang ada dalam diri kita, dan lain-lain sebagainya. Lalu yang kedua, kita bisa mengembangkan rasa self-love tadi dengan cara yang produktif. Nah, sesuai dengan permintaan kakak-kakak semua, salah satu cara untuk mengembangkan self-love diri sendiri adalah dengan membuat konten. Selanjutnya, teman aku Wina bakal menjelaskan tentang gimana sih cara buat konten kreatif sebagai salah satu bentuk buat mengembangkan self-love tadi. Nah kakak, itu dia penjelasan terkait self-love yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, yaitu Maniar. Nah, berhubungan dengan itu, saya akan menjelaskan tentang dua hal. Yang pertama adalah bagaimana caranya kita dalam memanfaatkan media sosial guna meningkatkan self-love kita dengan cara membuat konten di YouTube atau Instagram. Itu hal yang pertama. Dan yang kedua adalah apa sih alasannya media sosial YouTube dan Instagram ini merupakan sarana atau media yang paling tepat untuk kita gunakan dalam meningkatkan self-love kita. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tersebut, di sini saya sudah menyiapkan tempat dan juga kertas yang ada dalamnya. Nah, kertas di sini kakak mungkin bisa tulis terkait kendala atau mungkin hal-hal yang udah pernah kakak coba dalam proses meningkatkan self-love dengan menggunakan media sosial seperti YouTube dan Instagram. Nah, sembari kakaknya menulis, saya akan menceritakan sedikit tentang usaha saya juga dalam meningkatkan self-love, yaitu pertama, saya udah tahu kesukaan saya atau hal yang saya minati itu adalah makeup. Jadi di YouTube saya sering banget nonton tutorial makeup seperti kalau di Indonesia dari Abel Cantika, Tasya Farasya. Tapi saya nggak hanya nonton dari Indonesia, ada juga dari luar seperti Michelle Phan, terus James Charles, dan Nikki Tutorials. Nah, Nikki Tutorials ini sempat menghebohkan beberapa subscribernya beberapa waktu yang lalu karena dia membuat video berjudul I'm Coming Out. Jadi dalam video itu dia mengaku bahwa ternyata dia adalah seorang transgender. Karena dia itu udah mulai mengupload video itu dari tahun 2008 sampai terakhir sebelum dia memposting video tersebut tuh semua orang tahu bahwa dia adalah perempuan. Tapi setelah dia membuat video tersebut, akhirnya orang jadi tahu bahwa dia ternyata adalah seorang transgender. And turns out respon yang dia dapatkan itu sangat luar biasa positif, dan di situ keren banget karena subscriber atau followersnya dia juga menerima dia karena emang dia keren, emang dia jago makeup, sampai-sampai dia udah makeup beberapa artis papan atas kayak Rihanna, Lady Gaga, yang which is it's really amazing.
Nah, itu mungkin intermezzo dikit, dan kayaknya kakak semua udah saya nulis, pilih random aja kertas di sini untuk saya bacakan. Oke, kertas yang pertama, masih bingung platform mana yang tepat untuk membagikan konten yang aku punya. Nah, jadi di sini kakak ini masih bingung platform mana yang tepat yang bisa dia gunakan untuk membagikan konten yang dia punya. Oke, kertas selanjutnya, aku terkadang ingin mencoba membagikan aktivitas yang aku sukai di Instagram, tapi aku bingung mau mulai dari mana. Ini pas banget dengan topik yang bakal aku bawa. Nah, langsung aja kita masuk ke topik yang pertama, yaitu bagaimana caranya kita memanfaatkan media sosial dalam membuat konten guna meningkatkan self-love. Yang pertama, ketahui dulu kita tuh minat di bidang apa. Nah, setelah kita tahu, kita bisa mencari referensi, kita bisa mencari contoh ya, dengan cara bisa menonton YouTube, atau juga kita bisa baca-baca tentang blogger terkait dengan bidang yang kita minat tersebut. Nah, setelah kita mendapatkan referensi, kita sudah mendapatkan motivasi, langsung aja kita buat. Nah, konsep-konsepnya itu sesuai dengan minat bidang yang kita sukai tadi. Nah, yang kedua adalah tentang alasan mengapa media sosial ini tuh adalah media saran yang paling tepat. Pertama, di sini tuh kita bebas berekspresi. Nah, dan yang kedua, kita tuh diberikan kebebasan, kayak ada fitur nonaktifkan komentar. Jadi misalnya kita menerima hate comments atau komentar-komentar yang nggak perlu, kita bisa langsung blokir mereka. Karena sebenarnya komentar tersebut tuh nggak penting untuk kita baca, malah itu hanya menghambat proses kita untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, setelah ini bakal ada penjelasan dari teman saya Winda yang akan membahas tentang bagaimana sih caranya agar kita bisa membuat konten positif yang paling efektif dalam mengembangkan self-love kita. Silakan Winda. Hai everyone, kembali lagi bersama aku Winda Pratama Putri. Nah, pada bagian kali ini aku bakal ngebahas tips and trick atau suatu konsep untuk membuat konten kreatif yang merupakan salah satu bentuk dari wujud cinta diri sendiri atau self love. Nah, perlu kita ketahui teman-teman bahwa ketika teman-teman membuat konten, usahakan konten tersebut bersifat apa adanya. Hal tersebut akan muncul secara alami ketika kalian benar-benar terinspirasi dan fokus akan satu hal. Nah, untuk mendapat inspirasi dan terfokus pada satu hal saja, ada beberapa tips and trick, ya itu bersambung juga sih dengan yang kita akan bahas, yaitu tips and trick untuk membuat konten. Yang pertama, catat hal-hal yang kalian sukai. Nah, step 1 itu memang kita perlu mengetahui beberapa hal-hal yang benar-benar kita sukai, sehingga kita bisa berpotensi untuk mengetahui kedepannya progresnya seperti apa. Oh, diri aku sukanya hal ini, oh diri aku potensinya seperti ini. Jadi temui hal yang Anda sukai dan temui potensi kalian. Yang kedua, ulangi hal yang paling Anda sukai. Jadi ini berkaitan erat dengan cara pengembangan diri kalian mengenai potensi kalian. Kalian sudah sadar nih dari step pertama akan potensi dan hal yang kalian sukai. Terus untuk kedepannya bagaimana? Ya kalian kembangin. Caranya bagaimana? Dengan belajar terus-menerus dan mengasah bakat kalian. Tentunya ketika kalian sudah mengetahui beberapa bakat kalian dan kalian mengasah, itu menjadi salah satu faktor utama keberhasilan membuat konten bagi self-love kalian. Kalian menyukai hal yang kalian sukai, dan itu tidak akan memberatkan kalian ketika kalian membuat konten menarik. Jadi, hal tersebut alami, berasal dari diri kalian dan apa adanya diri kalian. Yang ketiga, Nah, in this part, aku bakal melakukan penekanan khusus untuk menghindari pembuatan konten yang berdasarkan aspek kepopuleran atau yang Anda anggap akan populer ke depan. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui dan cermati, ketika membuat konten hanya mengejar aspek kepopuleran dan mengejar target tayang, teman-teman pasti akan merasa depresi dan stres. Karena apa? Itu justru bertolak belakang dengan kepribadian kalian dan potensi yang Anda miliki. Karena sejujurnya itu hanya men-show up apa yang publik suka, bukan apa yang kita sukai. Nah, hal tersebut cenderung
self love atau yang kita kenal dengan cinta diri, melainkan hanya memenuhi kebutuhan orang lain. Nah, kalau dalam konteks self love, kita men-show up diri kita sebagaimana mesti apa adanya kita dan potensi-potensi yang kita sukai. Ketika kita menunjukkan apa yang kita sukai, potensi apa yang kita punya, itu merupakan bentuk dari self love, dan orang-orang bisa tahu kalau kita menghargai diri kita sendiri dan cinta banget sama diri kita sendiri. Yang keempat, and finally, kita udah di tahap akhir, tips and trick dalam membuat konten menarik berdasarkan self love atau cinta diri sendiri. Nah, teman-teman, yang ditekankan dalam part kali ini adalah mampu bersikap realistis dan mampu menerima pendapat atau masukan dari orang lain. Tadi kita udah belajar 3 tips and trick sebelumnya tentang pencarian inspirasi atau pencarian potensi diri, jati diri, bakat, minat, dan yang lainnya. Nah, di part kali ini teman-teman bakal memadu padankan inspirasi-inspirasi tersebut menjadi satu. Nah, oleh karena itu, dalam part kali ini kita mampu berpikir ke depan bagaimana kita menyiapkan pesan-pesan yang terkandung dalam konten kita, atau apa yang mau kita sampaikan ke penonton, entah itu show up diri kita, kemampuan kita, atau apapun itu. Jadi dalam skala yang bertahap, kalian harus menyiapkan konten menarik tersebut. Bisa dibilang berpikir ke depan untuk konten menarik kalian. Nah, ketika masuk ke tahap mampu menerima masukan dari orang lain atau pendapat dari orang lain, teman-teman di sini bukanlah hal yang mudah untuk melakukan itu. Saya tahu juga, bukanlah hal yang mudah. Tapi teman-teman, ketika kita membuat konten menarik, apalagi ini berkaitan dengan cinta diri sendiri, kita harus memikirkan aspek-aspek positif yang itulah keempat tips and trick bagaimana kita membuat konten semenarik mungkin tentang diri kita sendiri and show up diri kita sendiri yang didasarkan dengan self love atau cinta diri sendiri. Dan yang selanjutnya, teman saya Mahar akan menyampaikan beberapa kesimpulan penting untuk teman-teman supaya fokus terhadap potensi dan cinta diri kalian sendiri. Semangat! Nah, kakak-kakak tentu sangat menikmati dinamika dan perbincangan yang sudah kita jalani sejak awal tadi kan? Saya yakin kakak-kakak mendapatkan hal-hal yang sangat bermanfaat bagi diri kakak masing-masing. Nah, sebelum mengakhiri, saya akan menyampaikan poin-poin penting dalam diskusi dan perbincangan kita pada hari ini. Perbincangan kita hari ini dibagi menjadi 3 bagian besar yang disampaikan oleh Mania mengenai self-love. Lalu yang kedua disampaikan oleh Wina mengenai konten media sosial dan self-love. Lalu yang ketiga disampaikan oleh Winda mengenai bagaimana cara untuk membangun konten positif di media sosial. Nah, pada bagian pertama yang disampaikan oleh Mania mengenai self-love, kita telah belajar 3 hal. Yang pertama, pengertian self-love, mencintai dan menerima diri sendiri. Lalu yang kedua, mengenai pentingnya self-love, pentingnya mencintai diri sendiri. Dan yang ketiga, cara-cara apa saja yang perlu dilakukan untuk mengembangkan. Ada 2 hal. Yang pertama, menerima diri sendiri, dan yang kedua, mengembangkan dengan produktif. Lalu bagian yang kedua disampaikan oleh Wina mengenai hubungan konten media sosial dan self-love. Wina membagi menjadi 2 hal yang penting yang sudah kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, tentang bagaimana memanfaatkan media sosial terutama dalam membuat konten positif untuk mengembangkan self-love. Lalu yang kedua, kenapa sih media sosial menjadi media yang sarana yang efektif untuk mengembangkan self-love. Pada bagian yang ketiga, kita telah belajar bersama-sama Winda untuk belajar tips dan trik bagaimana sih membuat konten yang positif di media sosial. Nah, ada 4 poin yang sudah kita pelajari bersama. Poin yang pertama, catat. Yang kedua, ulangi. Yang ketiga, buat konten yang populer. Dan yang keempat, realistis dengan diri sendiri dan menerima masukan. Yang pertama, catat setiap hal positif yang sudah kita kuasai, passion kita. Lalu yang kedua, ulangi passion dan apa yang kita sukai secara terus-menerus.
dan secara konsisten. Lalu yang ketiga, jangan membuat konten yang semata-mata untuk popularitas dan kepopuleran. Dan yang keempat, realistis dengan diri sendiri, menerima masukan yang diberikan oleh orang lain. Nah, itulah poin-poin yang sudah kita pelajari sejak awal tadi. Nah, maka tentu kakak-kakak sudah mendapatkan banyak hal ya, terutama tentang topik utama yang sudah saya sampaikan di awal tadi, yaitu develop our self-love with creating social media content. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan sebuah cerita yang tentu sangat menarik. Hidup itu bagaikan sebuah lilin. Ketika disimpan di dalam lemari, ya, tetap akan jadi lilin yang tidak sama sekali berguna. Tapi, ketika lilin itu dinyalakan, ia akan berguna meskipun dirinya berkurang. Tetapi membagikan cahaya bukan berarti mengurangi cahayanya sendiri, malah menjadikan banyak cahaya lain yang semakin menguatkan cahayanya. Sama seperti hidup kita, jika kita terus ada dalam zona nyaman dan zona aman kita merasa nggak pede, kita merasa sebel dengan diri kita, ya kita akan menjadi sama seperti apa yang kita rasakan. Tetapi ketika kakak-kakak mau bangun, mau berani untuk berbagi, mengembangkan apa yang ada dalam diri kita masing-masing, tentu akan lebih berguna. Ingat satu hal, lebih baik menyalakan terang daripada mengutuk kegelapan. Jalan-jalan ke kota Jambi, jangan lupa makan selasih. Sekian dari kami, sampai jumpa dan terima kasih.